Halo semuanya, kali ini kita akan belajar bersama lagi. Sebelumnya, kita juga pernah belajar tentang bagian-bagian sel. Pada kali ini kita juga akan belajar tentang tema yang sama, yaitu sel saraf. Yang pertama, kita harus paham dulu pengertian dari sel saraf. Apa sih yang disebut dengan sel saraf? Sel saraf disebut juga neuron. Sel saraf atau neuron merupakan suatu unit struktural dan fungsional dari sistem saraf yang terdapat pada makhluk hidup sebagai penghantar impuls atau rangsangan. Nah, pada gambar berikut ini merupakan bagian-bagian dari sel saraf. Yang paling ujung kiri itu disebut dengan dendrit, kemudian badan sel, dan di dalam badan sel itu ada inti sel, kemudian yang menjulur panjang ke arah kanan itu dinamakan akson yang terdapat selubung mialin dan nodus Ranvier. Kemudian ada terminal akson. Nah, bagian sel saraf yang pertama yaitu dendrit. Dendrit merupakan percabangan dari badan sel yang terlihat seperti tonjolan bercabang yang berfungsi untuk menerima dan menghantarkan rangsangan dari badan sel. Selanjutnya, badan sel. Badan sel merupakan bagian terbesar dari sel saraf yang mendukung komponen penting. Di dalam badan sel terdapat sitoplasma, inti sel atau nukleus, dan nukleolus. Badan sel bertugas sebagai penerima rangsangan dari dendrit, kemudian meneruskan rangsangan tersebut ke akson atau yang disebut dengan neurit. Bagian sel saraf yang ketiga yaitu akson. Akson merupakan serabut sel saraf panjang yang menjulur dari badan sel. Akson ini mirip dengan dendrit, namun akson hanya ada satu pada sel saraf dan berukuran lebih besar dan lebih panjang daripada dendrit. Pada akson terdapat selubung mialin yang membungkus beberapa bagiannya. Nah, akson sendiri itu berfungsi untuk menghantarkan impuls dari badan sel menuju ke efektor seperti sel otot dan kelenjar. Berikut ini merupakan selubung mialin. Selubung mialin merupakan bagian dari akson. Selubung mialin adalah selaput pembungkus akson atau neurit yang tersusun dari lemak. Selubung mialin memiliki segmen-segmen dan lekukan di antara segmen disebut dengan nodus Ranvier. Fungsi dari selubung mialin yaitu untuk melindungi saraf dari kerusakan serta mencegah bocornya impuls dan mempercepat jalannya impuls. Selubung mialin diproduksi oleh sel glia. Sel saraf pada gambar yang telah kita lihat tadi, di bagian yang paling ujung kanan itu dinamakan terminal akson. Nah, terminal akson ini adalah tempat bertemunya sel saraf satu dengan sel saraf yang lainnya. Pada terminal akson terdapat sinap, yang merupakan pertemuan antara dua terminal akson pada sel saraf. Pada sinap, terdapat cairan yang disebut dengan neurotransmitter. Neurotransmitter ini berfungsi untuk menghantarkan sinyal dari terminal akson yang satu ke terminal akson yang lainnya. Nah, setelah kita paham tentang bagian-bagian dari sel saraf, maka selanjutnya kita akan belajar tentang jenis-jenis sel saraf berdasarkan strukturnya dan berdasarkan fungsinya. Yang pertama, kita akan membahas tentang jenis sel saraf berdasarkan strukturnya. Berdasarkan strukturnya, sel saraf dibagi menjadi tiga. Yang pertama, sel saraf multipolar. Yang kedua, sel saraf bipolar. Yang ketiga, sel saraf unipolar atau pseudo-unipolar. Sel saraf multipolar dapat kita lihat pada gambar yang bagian paling kanan, yang mana di situ menunjukkan bahwa dia itu memiliki satu akson yang menuju ke bagian bawah, kemudian memiliki lebih dari dua dendrit pada bagian paling atas.
Yang kedua yaitu sel saraf bipolar. Sel saraf bipolar ini dapat kita lihat pada gambar sebelah kiri, yang mana di situ ada dua juluran ke atas dan ke bawah. Yang ke bawah itu merupakan aksonnya, yang ke atas itu merupakan dendritnya. Pada gambar tengah itu merupakan sel saraf unipolar, yang mana hanya tampak memiliki satu juluran dari badan sel. Berikut ini merupakan jenis sel saraf berdasarkan fungsinya. Berdasarkan fungsinya, sel saraf dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama yaitu sel saraf sensorik, yang kedua sel saraf motorik, dan yang ketiga yaitu sel saraf penghubung. Yang pertama, sel saraf sensorik. Sel saraf ini berfungsi untuk menghantarkan rangsangan dari reseptor atau penerima rangsangan ke sumsum tulang belakang. Yang kedua, sel saraf motorik. Sel saraf motorik berfungsi untuk menghantarkan rangsangan impuls motorik dari susunan saraf pusat ke efektor. Yang terakhir yaitu sel saraf penghubung. Sel saraf penghubung berfungsi sebagai penghubung sel saraf yang satu dengan sel saraf yang lainnya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini, dan semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk like, share, and subscribe, serta komen untuk meningkatkan kualitas dari si pembuat konten. Terima kasih.